Karena setan, ya, dalam hadis sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita, umatnya, ya. Jadi pada penghujung malam, setan itu, gitu, selalu berbisik kepada orang-orang yang tidur ini, gitu, dengan tiga bisikan, pada penghujung malam. Dia selalu membisiki dalam telinga manusia. Apa kata setan? Alaikum lailun tawilun. Bagimu malam yang panjang. Farqud, tidurlah kamu. Enggak? Tidur, enggak apa-apa. Masih panjang, enggak apa-apa. Maka jika hamba-hamba Allah ini, ya, fa in tawadda, in halat uqdah. Jika hamba Allah ini, ya, dalam keadaan ngantuk, ya, dengan berat hati, kemudian dia bangun membaca doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. In halat uqdah. Terbuka, ya, ikatan yang pertama ini. Terbuka, terlepas. Fa in tawadda in halat uqdah. Apabila dia berwudu, maka setan menyerah. Wa in shalla in halat uqdah. Apabila dia sholat, maka terbukalah, ya, ikatan yang ketiga. Setan sudah menyerah. Apabila dia bangun pagi, ya, tayyiban nafsi, maka menjadi jiwa yang baik. Dan apabila dia tidak bisa bangun pagi, ya, khabithan nafsi kaslan, maka jiwanya jiwa pemalas. Itu pasti itu, ya, orang yang kakek begadang bengi. Nah, sebenarnya begadang bengi itu hukumnya makruh, nggak boleh. Setelah sholat isya itu nggak boleh begadang, nggak boleh. Tapi para sahabat masih bertanya kepada Nabi, bagaimana, ya, ketika kita bisa bertekad bulat agar kita bisa bangun pagi. Kami tidak bisa meninggalkan majelis malam, ya wahai Rasulullah. Seperti mana para sahabat ketika ada larangan bermajelis di pinggir-pinggir jalan, ya, nggak boleh ngobrol-ngobrol di pinggir jalan, di warung-warung pinggir jalan, nggak boleh, ya. Karena apa? Karena dikhawatirkan nanti banyak maksiat. Para sahabat bertanya, kami berat wahai Rasulullah meninggalkan majelis di warung-warung di jalan-jalan ini. Kalau nggak bisa, berikan hak mutorik, berikan hak jalan, ya. Berikan hak jalan, ya. Termasuk apa? Melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ya, imatatul adza anit thoriq, menyingkirkan duri di jalan, ya. Memberikan salam kepada saudaranya muslim, barulah boleh, ya. Seperti mana orang yang bermajelis setelah sholat isya itu makruh hukumnya. Dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan para sahabat itu tidak bisa melakukan sholat di tengah malam, sholat tahajud, atau khawatir di antara para sahabat ini ngarak subuhnya, khawatir. Makanya tidak boleh dihukumi makruh para ulama, kecuali dia ini sudah terbiasa, ya, dan dia sudah ada azam yang kuat, tekad yang kuat. Karena apa? Peringatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya atau kepada kita sekalian. Karena dalil ini bukan untuk para sahabat saja. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ya? Annal hujjata fil lafzi sari' la fi su'ali was sabab. Jadi pengambilan hukum atau dalil itu berdasarkan keumuman lafaz, bukan pada pengkhususan dan sebab. Meskipun dalil ini ditujukan para sahabat, fa innahu am yatanawalu lil ummah. Sesungguhnya ini berlaku untuk seluruh umat Nabi. Kalau kita tidak bisa menghindari majelis, ya, di malam hari, berat rasanya karena sudah terbiasa sambil ngopi, sambil ngobrol, ya. Tentu ngobrolnya yang syar'i, ya, membahas ilmu. Boleh. Tapi dengan catatan gak oleh ngantuk. Kapan wae sholat, ya, subuh wajib bangun, berazam. Kebiasaan sholat malam
dia lakukan, ya, baru diperbolehkan begadang setelah sholat isya itu. Hukum asalnya nggak boleh, ya, khawatir nanti tidak bisa melakukan sholat malam atau ngarak subuh. Kalau dia ini sampai melanggar daripada ketentuan itu, maka selama dia bergadang setengah malam itu makruh hukumnya. Hukumnya makruh, gak boleh itu. Sepanjang dia berbicara itu malam hari itu sampai paginya ngarak, sholat subuh jam itu, sholat subuh jam 8, maka tidak boleh lagi kita bermajelis di malam hari. Ya. Karena apa? Karena dia sudah terjebak dalam nyanyian setan tadi, ya. Alaikum lailun tawilun farqud, ya. Bagimu malam yang panjang, farqud, tidurlah kamu. Pernah ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, wahai Rasulullah, ya, ada orang, ya, yang malam harinya dia ini bergadang, kemudian pagi harinya dia ini meninggalkan sholat subuh sampai apa? Larut pagi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya, ya, setan telah mengencingi telinga mereka, masa, ya, setan telah mengencingi telinga mereka sehingga mereka tidak terdengar azan. Karena apa? Dia larut dengan apa? Begadangnya itu, sehingga dia meninggalkan yang wajib. Perkara-perkara seperti ini, ya, tidak boleh dilakukan, ya. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As radhiyallahu taala anhu. Apa kata Rasulullah? Ya Abdullah, la takun mithla fulanin. Wahai Abdullah, jangan kamu seperti fulan bin fulan. Rasulullah langsung menegur. Kana yaqumu minal lail fatarqa qiyamal lail. Dia dulu sergap salat tahajud. Sekarang dia meninggalkan salat tahajud. Entah itu karena kesibukan duniawi sehingga dia ini apa? Pegel, capek, tidak berani konsekuensi. Ya, padahal boleh dunia semangat amit-amit, gitu. Sebelum dia punya kesibukan, dia rajin sholat tahajud. Maka Rasulullah mengingatkan, la takun mithla fulanin. Jangan kamu seperti fulan bin fulan. Karena yakum minal lail fatarqa qiyamal lail. Ya. Dia dulu rajin sholat tahajud. Sekarang dia meninggalkan sholat tahajud. Takhdir, ya, peringatan bagi kita ini agar kita tidak gemlino, tidak nyepeli tentang masalah ibadah ini, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda secara khusus kepada Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nikmar rajulu Abdullah. Sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu. Lau kana yusalli minal lail. Seandainya dia mau melakukan sholat malam. Wa qala Salim, berkata Salim anaknya Abdullah ini, ya, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda demikian, maka Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu ini tidak lagi meninggalkan sholat tahajud, ya. Karena Rasulullah sudah bersabda secara khusus, nikmar rajulu Abdullah, sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah. Karena yusalli minal lail, seandainya dia mau melakukan sholat malam. Artinya apa? Kebiasaan yang sudah dilakukan itu, ya, jangan ditinggalkan. Nah, kalau dia meninggalkan kebiasaan yang baik,
hanya karena hal-hal yang makruh, maka nggak boleh.